Jadi apa yang kemudian terjadi dengan Gus Miftah ini memang sangat kami sesalkan karena tidak mencerminkan apa yang sebenarnya menjadi arahan maupun juga sikap dari Pak Presiden kita selama ini. Disesalkan ya, jadi perilaku Gus Miftah yang beberapa hari ini sangat viral disesalkan oleh pihak istana. Dalam hal ini sangat-sangat bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo selaku Presiden Republik Indonesia. Sangat bertolak belakang. Pak Presidennya sangat mengasihi, mengayomi, melindungi pedagang kecil, malah ini Gus Miftah menyakiti perasaan pedagang kecil. Ya, jadi sangat disesalkan oleh pihak istana, sangat-sangat disesalkan. Ya, semoga tidak terulang lagi ya, semoga tidak terulang lagi. Dan tentu karena pihak istana ini menyesalkan perilaku Gus Miftah, makanya diberikan teguran. Presiden sudah memberikan teguran kepada yang bersangkutan melalui Sekretaris Kabinet untuk segera meminta maaf kepada Bapak Son Haji yang mungkin saja dan sangat mungkin terluka perasaannya. Betul Pak, betul. Jangankan Pak Son Haji ya, jangankan yang bersangkutan, penjual esnya. Masyarakat di Indonesia sangat ramai ya. Jadi mereka ini seolah-olah merasakan apa yang dirasakan Pak Son Haji ya. Sangat-sangat mengena di hati. Penjual es yang untungnya mungkin tidak seberapa, tetapi ketika di depan umum dikatakan goblok, banyak orang yang tersentuh hatinya. Siapa orang yang tidak tersentuh apabila ada bapak-bapak yang fisiknya juga sudah tua, dengan keadaan yang seperti itu, ekonomi yang pasti ekonominya di bawahnya Gus Miftah. Tetapi di depan umum dikatakan goblok seperti itu. Siapa yang tidak terketuk hatinya? Sudah pasti mengena. Bisa kalian lihat di sosial media, hampir tidak ada yang mendukung Gus Miftah melakukan hal itu. Hampir tidak ada. Ya kemungkinan yang membela seperti Habib Zaidan itu membela, katanya itu bercandaan ya, bercandaannya. Ya kalau bercanda dengan orang terdekat, misal teman dekat, kerabat dekat, sahabat dekat, berbicara seperti itu tidak masalah dan tidak di tempat umum. Ya, kalau berbicara seperti itu, ngatain goblok kepada temannya sendiri, dan tidak di depan umum, misalkan ngobrol cuman berdua, nggak ada masalah. Tapi masalahnya di sini adalah ketika di depan umum mengatakan hal yang seperti itu kepada orang yang ekonominya lebih rendah daripada yang ceramah, mengatakan seperti itu di depan umum, itu masalah besar. Apalagi sekarang Gus Miftah ini adalah termasuk orang dekatnya Pak Prabowo ya, makanya langsung direspon oleh istana. Karena Gus Miftah ini bukan sekedar penceramah lagi sekarang, tetapi sudah menjadi pejabat publik yang harus sangat berhati-hati dalam berbicara di depan umum. Kalau mungkin hanya sekelas penceramah, nggak mungkin istana merespon ya. Kalau hanya sekedar penceramah, nggak mungkin istana merespon. Itu pasti yang merespon adalah kiai-kiai ataupun mungkin MUI. Tapi kalau sudah menjadi pejabat publik, sudah sewajarnya istana buka suara. Dan ternyata ya ada teguran. Dan akhirnya Gus Miftah klarifikasi, minta maaf teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Miftah Maulana Habibur Rahman. Ya. Menanggapi yang viral hari ini, yang pertama, dengan kerendahan hati,
Saya minta maaf atas kekhilafan saya. Khilaf ya. Jadi Gus Miftah mengakui bahwa beliau khilaf. Saya memang sering bercanda dengan siapapun. Sering bercanda dengan siapapun. Oke, nggak masalah Pak. Apalagi kalau Cak Percil ya, pelawak, nggak masalah. Orang itu langsung paham, oh Cak Percil ini pelawak. Jadi kalau melucu di depan umum, mungkin sedikit nyindir ataupun ngata-ngatain orang, orang paham dan nggak akan pernah sakit hati karena ya memang pelawak. Tetapi kalau penceramah dan juga sekaligus pejabat publik harus hati-hati ya, harus hati-hati. Itu atas candaan kepada yang bersangkutan, saya akan meminta maaf secara langsung. Dan Oke, siap. mudah-mudahan dibukakan pintu maaf untuk saya. Amin. Ya, semoga Pak Sunarji juga memaafkan Anda, Gus. Kemudian yang kedua, saya juga minta maaf kepada masyarakat atas kegaduhan ini. Ya, termasuk kita ya, masyarakat umum kita yang melihat video itu, yang terenyuh dengan video itu. Yang merasa terganggu dengan candaan saya. Ya, jelas Gus. Jelas terganggu sekali. Itu nanti akan ditiru oleh anak-anak muda yang seharusnya nggak ditiru. Yang dinilai oleh masyarakat mungkin berlebihan. Sangat berlebihan, Gus. Untuk itu saya minta maaf. Ya. Ini juga merupakan introspeksi bagi saya untuk lebih berhati-hati berbicara di depan publik dan masyarakat. Ya, betul. Harus ada perubahan sikap setelah ini, ya teman-teman ya. Saya juga sudah ditegur oleh Bapak Siskap yang hari ini berada dari PAL. Ya, akhirnya Anda minta maaf ya, karena ditegur oleh pusat. Untuk lebih berhati-hati menyampaikan pendapat dan pidato di depan masyarakat umum. Ya, oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi jelas teman-teman ya, sudah jelas masalah ini sudah clear, masalah ini sudah dibereskan bahkan oleh istana, pihak istana turun tangan untuk meredam gejolak di masyarakat. Apalagi memang programnya Pak Prabowo, kita tahu setiap kali pidato mengenai ekonomi kecil, ekonomi menengah ke bawah, pasti Pak Prabowo ini nyenggol pedagang-pedagang kecil, pedagang kaki lima lah, ataupun mungkin pedagang kecil lainnya. Dan itu Pak Prabowo sangat-sangat pengen, ya, sangat-sangat pengen mengangkat derajat dari para pedagang kecil itu. Jadi jangan sampai pejabat publik yang di bawah kepemimpinannya Pak Prabowo ini justru bertolak belakang dengan visi misinya Pak Prabowo. Oke, dan sekarang clear masalahnya ya, masalahnya sudah clear. Yang membela Gus Miftah seperti Habib Zaidan dan juga siapa ya kemarin ya, seharusnya yang ketawa ngakak di sampingnya Gus Miftah itu juga ikutan klarifikasi dan minta maaf sih sebenarnya. Nah ini, orang ini juga harusnya minta maaf ya. Harusnya itu pendapat saya. Kalau didengarkan monggo, tidak juga tidak apa-apa. Karena ketawanya itu mengimbangi kalimat goblok yang dikeluarkan oleh Gus Miftah. Mengimbangi, bahkan itu lebih menekankan bahwa itu merendahkan penjual es. Harusnya minta maaf, harusnya. Semoga beliau juga terketuk hatinya. Semoga beliau juga ingin minta maaf kepada penjual esnya, sekaligus kepada publik. Minta maaf atas ketawanya yang berlebihan ini. Ketawa yang menekankan bahwa kalimat goblok itu pantas diucapkan kepada penjual es teh ya. Harusnya minta maaf.